Pandemi COVID-19 sangat berdampak kepada roda perekonomian Indonesia. Salah satu upaya membangkitkan aktivitas ekonomi adalah dengan mengikuti perkembangan zaman. Di sini kami akan menjelaskan salah satu upaya untuk digitalisasi pasar untuk meningkatkan perekonomian dengan mengubah metode pembayaran tunai menjadi cashless. Lalu, apa itu metode pembayaran cashless? Cashless adalah sistem pembayaran tanpa uang tunai. Sistem ini mengacu pada pembayaran yang berbentuk digital seperti kartu kredit, kartu debit, atau yang lainnya. Adapun aplikasi yang lumrah digunakan sebagai dompet digital di era masa kini seperti ShopeePay, OVO, Link Aja, Dana, GoPay, dan lain sebagainya. Aplikasi ini memudahkan manusia untuk menyimpan uang dalam bentuk digital, sehingga tidak perlu membawa banyak uang tunai. Lalu, apa saja sih keuntungan dari pembayaran cashless? Selanjutnya akan dijelaskan pada video berikut. Tarik lebih banyak pelanggan dengan metode pembayaran cashless. Saat ini, masyarakat sudah mulai terbiasa bertransaksi dengan teknologi pembayaran digital atau disebut transaksi cashless. Hal ini membuat para pelaku usaha memberlakukannya sebagai salah satu medium pembayaran untuk menarik pelanggan. Lalu, apa alasannya? Metode pembayaran non-tunai atau cashless sebenarnya membawa keuntungan bagi dua pihak, antara pelaku usaha dan pelanggan. Pertama, keuntungan dari faktor biaya. Bagi pelaku usaha, pembayaran digital dapat mengurangi biaya operasional. Misalnya, mengurangi pembelian perangkat keras seperti printer struk, nota atau kwitansi, karena semua tercatat secara digital. Bagi pelanggan, mereka dapat melakukan pembayaran di mana saja dan kapan saja. Kedua, faktor kemudahan. Dengan pembayaran digital, pelaku usaha dapat dengan mudah memanajemen pembayaran menjadi lebih mudah dan memangkas anggaran biaya yang harus digunakan. Dengan metode ini, pelanggan dapat memangkas proses pembayaran yang sebelumnya sangat panjang. Ketiga, histori pembayaran. Pelaku usaha dapat mengecek ulang pembayaran dari transaksi yang sudah berjalan berdasarkan waktu dan tempat. Pelanggan dapat dengan mudah mengecek proses atau riwayat pembayaran yang mereka lakukan. Keempat, promo. Banyak dari pelaku usaha membuat promo untuk menarik pembeli berbelanja di toko mereka. Sedangkan dari pelanggan, hal positif dari promo seperti diskon, gratis ongkir, dan hal positif lainnya bisa mereka rasakan. Bagi para pensiunan pelaku usaha, terutama UMKM, Anda mungkin bisa melakukan adaptasi dengan menyediakan medium-medium layanan pembayaran digital. Dengan hal ini, tentunya akan menarik banyak orang untuk berbelanja di tempat Anda. Dari penjelasan tersebut, apa yang dapat dilakukan oleh pedagang? Pedagang tidak perlu repot bekerja sama dengan seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran yang selanjutnya disebut dengan PJSP, karena Bank Indonesia telah membuat suatu sistem bernama QRIS. QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard adalah standarisasi sistem pembayaran berbasis QR Code. Dengan adanya standarisasi ini, penyelenggara QR Code bisa saling terhubung dan sistem pembayaran pun jadi lebih efisien. Ibaratnya, semua bahasa QR yang berbeda-beda diterjemahkan menjadi satu QR standar yang bisa di-scan dengan berbagai aplikasi. Sebelum ada QRIS, merchant harus menyediakan ragam QR dari berbagai penyelenggara sistem pembayaran atau PJSP, di mana satu aplikasi PJSP hanya bisa membaca QR miliknya sendiri. Hal ini kurang efisien, karena merchant dan konsumen harus memiliki berbagai akun di berbagai PJSP. Setelah ada QRIS, merchant dan konsumen cukup memiliki satu QR dari PJSP yang sudah memakai QRIS, sehingga bisa di-scan oleh berbagai aplikasi PJSP yang konsumen miliki. Merchant cukup memiliki satu akun PJSP aja, jadi nggak ada lagi tuh kejadian di mana transaksi batal karena aplikasi QR milik konsumen
Berbeda dengan yang dimiliki merchant atau pedagang. Manfaat pakai kris yaitu gak repot dengan uang kembalian, mengurangi risiko uang palsu, keamanan yang baik karena transaksi dilakukan melalui PJSP berizin, memudahkan pembukuan karena transaksi tercatat di aplikasi, murah dan universal karena merchant cukup memiliki satu akun yang bisa menerima pembayaran dari semua aplikasi PJSP. Selain itu, transaksi pakai kris juga menguntungkan dengan proses settlement yang langsung. Begini mekanisme pembayaran settlement dari pelanggan ke akun merchant. Settlement dilakukan setiap hari, termasuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional. Langsung ke account yang terdaftar di PJSP yang bekerja sama dengan merchant. Merchant hanya dikenakan biaya merchant discount rate atau MDR. Merchant dapat bertanya ke PJSP yang bekerja sama dengan merchant mengenai besaran MDR. Yuk pakai kris untuk usaha kamu. Begini cara daftar kris sebagai merchant. Isi form dan siapkan dokumen pendukung yang diminta oleh PJSP yang bekerja sama dengan merchant. Kirimkan dokumen yang dibutuhkan kepada PJSP. Tunggu verifikasi dari PJSP. Dapatkan QR dari PJSP. Lakukan tes transaksi. Dan periksa settlement uang masuk keesokan harinya di rekening yang terdaftar. Jika merchant telah memiliki QR Code sebelumnya, silahkan meminta penggantian QR Code menjadi kris ke PJSP yang bekerja sama dengan merchant. Jika merchant telah memiliki kris dan ingin menambah kerjasama dengan PJSP lainnya, silakan infokan nomor merchant ID ke PJSP lainnya tersebut. Jadi, lebih enak pakai kris kan? Penggunaan metode pembayaran cashless bermanfaat untuk mempercepat digitalisasi ekonomi dan diharapkan dapat memulihkan perekonomian akibat dampak pandemi COVID-19. Oleh karena itu, apakah Anda tertarik menggunakan metode pembayaran cashless? Video ini dipersembahkan oleh mahasiswa Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Kalimantan, dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah pengembangan masyarakat. Sekian dari pemaparan kami, terima kasih.